Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Saputra Wilis, NIM C0C020009. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Akad Murabahah. Akad murabahah berasal dari kata rib yang artinya laba, keuntungan atau tambahan. Transaksi murabahah telah lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa recurrence rate of profit-nya atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dalam transaksi ini. Landasan hukum dan syariah pembiayaan murabahah. Pertama, landasan hukum positif. Menurut UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat 1 yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi antara lain yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, menurut Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian menurut hadis dari Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian menurut ijma, para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Rukun dan ketentuan akad murabahah. Pertama, pelaku cakap hukum dan balih atau berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua, objek jual beli. Pertama, harus memenuhi barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Kemudian barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Yang kelima, harga barang tersebut jelas. Kemudian ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensasi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jenis-jenis akad murabahah. Pertama, murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Bank syariah menyediakan barang dagangnya. Penyediaan barang-barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Yang kedua, murabahah dengan pesanan. Pengertian murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan atau nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Skema murabahah dengan wakalah pemasok BMT. Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pengadaan aset tertentu. Yang kedua, anggota berjanji untuk membeli barang BMT. Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga, dan biaya-biaya. Yang keempat, BMT memberi kuasa atau wakalah kepada anggota untuk membeli barang. Yang kelima, anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang diberikan BMT. Yang keenam, pemasok menyerahkan barang ke anggota. Yang ketujuh, anggota dan BMT melaksanakan akad murabahah. Dan ke-8, anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga dan sistem pembayarannya. Sekian, terima kasih atas presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.